Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pelajaran agama Islam di kelas 12 IPA 1. Yang hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir yang nanti ada penugasan yang sudah diberikan kepada siswa. Nanti yang akan disampaikan apa-apa saja penjabarannya, uraiannya, serta nanti akan dijelaskan untuk kita yang ada di sini. Diharapkan kepada siswa-siswa sekalian mempersiapkan pertanyaan untuk berdiskusi, terus memberikan bantuan informasi, saran dan sebagainya untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan di bidang keagamaan kita. Harapan yang terbesar dan paling utama setelah kita mempelajari ini, kita mampu mengetahui pengertian tentang hari akhir, tujuannya, kemudian keimanan kita dan ketakwaan kita lebih pada diri kita semakin meningkat. Oke, pada kesempatan ini kita buka dulu belajar kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya berikan kepada Andinda yang hari ini Andinda yang merupakan siswa yang akan dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan materi-materi hari ini. Nanti setelah itu saya akan memberikan penguatan tentang materi-materi itu. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya berikan kepada Andinda untuk menjelaskan lebih jelasnya. Kepada Andinda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Nurrahma dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 1 mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Hari akhir. 1. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubro. Kiamat sugra dalam bahasa Arab artinya kecil. Kiamat sugra alam semesta ini. Contoh-contoh kiamat sugra biasanya terjadi di alam, yaitu tsunami, gempa bumi, longsor, angin topan, banjir. Kematian juga merupakan salah satu dari kiamat sugra. Ada dalil yang menjelaskan tentang kiamat sugra. Salah satunya dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka kursinya diperlihatkan kepadanya pada saat pagi sore hari. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia akan melihat jelas gambaran dirinya sebagai ahli neraka. Dikatakan kepadanya, ini kursimu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Juga dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. B. Kiamat kubro. Kiamat kubro dalam bahasa Arab artinya besar. Dalam hal ini, kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya. Kiamat kubro ditandai dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Dalil mengenai kiamat kubro terdapat dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 dan juga Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Tanda-tanda kiamat kubro akan terjadi di antaranya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam,
Nabi Isa alaihissalam akan turun dari negeri Syam dan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya asap di timur dan di barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. 2. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan. A. Menurut geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar makin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. B. Menurut teori fisika. Menurut ilmu fisika, letak matahari diperkirakan 150 kali 106 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 kali 10 pangkat 27 kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu saat nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Dan itu artinya kiamat kubra akan benar-benar terjadi. 3. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Menurut Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel, yaitu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantaranya daging sapi yang dikumpulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Lalu peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan surga." Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dari paparan yang disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Hadinda, yang tadi menyampaikan tentang hari kiamat ya. Banyak pembagian sudah disebutkan apa pengertian dari hari akhir atau hari kiamat. Terus disampaikan pembagian itu ada kiamat besar dan kiamat kecil. Kemudian juga diberikan juga penjelasan bagaimana tanda-tandanya, dalilnya. Di Al-Quran cukup banyak yang menjelaskan tentang indeks kata tentang hari kiamat. Dan sudah juga dijelaskan lumayan lah yang bisa nanti di sini kayaknya siswa-siswa yang lain nih mau bertanya ini tentang yang dijelaskan sama kelompok 1. Langsung saja ya, kepada siswa sekalian yang sekiranya ingin bertanya, ada Pak. Silakan. Di sini cuma Bapak berikan terbatas hanya 2 orang penanya, jadi maka dengan teknik di chat dulu di grup apa namanya, dibuka aja mic-nya siapa cepat ya, nanti Bapak langsung tunjuk. Ini pertanyaan pertama dari Dimas, kemudian yang kedua silakan yang ingin bertanya. Ini Pak langsung di sini ya Pak. Langsung saja kepada Dimas, ini keberuntungan kamu. Pertanyaan pertama silakan kepada Dimas untuk kelompok 1. Bagi siswa yang lain bukan berarti kelompok 1 yang menjawab, kelompok lain juga bisa memberikan jawaban dan bisa memberikan bisa mendapatkan nilai tambahan karena kalian itu lebih aktif membantu, jadi saling membantu sama yang lain. Jadi yang lain silakan juga mencatat sekiranya nanti kalian punya jawaban juga yang bisa nanti membantu kelompok 1 yaitu Adinda untuk kita semua di sini, jadi dapat pengetahuan. Oke, langsung untuk Dimas silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kali ini tentang anak muda dan melaksanakan ibadah secara tepat waktu. Adinda, Lanjutkan bagaimana cara membuat kaum laki-laki dan wanita bersemangat dalam melaksanakan ibadah secara tepat waktu? Oke, terima kasih ya Dimas, pertanyaannya bagus. Cukup. Langsung kepada Ulan, silakan. Bagi yang lain wajahnya dinampakkan ya, tampak wajah ya. Nama saya Ulan. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Andini ingin bertanya. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Sebutkan tahapan tersebut. Terima kasih atas pertanyaan dari Ulan Andini dan Dimas. Untuk pertama, pertanyaan dari Dimas kan bagaimana cara agar pemudi semangat dalam beribadah tepat waktu. Kalau menurut saya untuk pertama memang agak sulit kalau yang namanya memaksakan sholat tepat waktu. Tapi itu harus gimana ya? Harus dipaksakan terus. Nanti lama-lama juga jadi kebiasaan gitu. Dan untuk pertanyaan dari Ulan Andini, itu Yaumul Bats, Yaumul Hars, terus buku catatan atau kitab perjalanan hidup manusia, lalu Yaumul Hisab dan Mizan, lalu Asirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik dengan surga, atau balasan perbuatan buruk dengan neraka. Terima kasih. Pertanyaan di sini kan bagus ya dari Dimas, yang itu pertanyaannya bagaimana membiasakan dari yang laki atau yang akhwatnya atau perempuannya untuk beribadah itu lebih baik ya. Yang pertama, mengetahui dan sadar benar bahwasannya itu merupakan kewajiban, karena kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai khalifah. Itu dia ya. Jadi seperti yang dikatakan juga sama Adinda itu sangat benar. Jadi itu dengan metode pembiasaan. Jadi itu harus memaksakan diri kita dengan cara berintrospeksi. Apalagi kita nanti di bulan ini kita akan di tanggal 10 itu masuk di bulan 1 Muharram. Jadi kita harus mengintrospeksi bagaimana amalan kita, meningkat atau tidak. Jadi itu harus jadi pertimbangan. Jadi ini pertanyaan bagi bagus. Jadi baik dari segi sholat kita, dari segi puasa kita, zakat kita, pelan-pelan lah kita memperbaiki diri gitu ya. Untuk tahap ke alam barja tadi sudah benar yang disampaikan oleh kelompok ya, ada Yaumul. Nanti selama apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita tidak kekal dan fana di dunia ini. Seperti yang Dinda sebutkan dalam Quran tadi, kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, kita ini kan bernyawa di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, akan mati. Jadi selama kita di dunia ini, apa-apa saja yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Jadi nanti fase kita ini berproses dari mulai fase kandungan di dalam rahim ibu, kemudian kita kembali ke fase dunia, kemudian kita masuk ke fase dunia dan di akhirat, yang dimana nanti itu semua akan dihisab ya, akan dihisab. Tapi yang pertama kali disebutkan dalam hadis, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jadi bagi yang lain ya, tanya pada diri kita bagaimana sholat kita, terus bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, sudah sempurna, sudah baik gitu. Jadi itu harus jadi
ilmu kita yang harus untuk agama ini menjadi pembekalan untuk kalian semua. Semoga ini tidak hanya sebatas hanya diskusi-diskusi aja, tapi meresapi. Jadi tujuan materi pokok kita tentang hari akhir ini meyakini bahwasannya nanti kita nggak tahu kapan akan terjadi peristiwa hari akhir itu, tapi tanda-tandanya itu yang nanti jadi pelajaran untuk kita untuk mengetahuinya serta yang lainnya ya. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Semoga di minggu depan kita berjumpa kembali. Senang bisa berjumpa dengan kalian. Tetap semangat. Banyak membaca. Terus banyak hal-hal yang lain. Nanti sesi yang lain masih tetap di kelompok 1 di subjudul. Untuk Adinda silakan ditanya kepada kelompok yang lain untuk mempersiapkan PowerPoint-nya untuk bisa diketahui sama kawan-kawan yang lainnya. Jadi setiap hari